Iblis juga banyak memperdaya orang sholat dalam masalah makharijul huruf. Sampai kadang-kadang berulang-ulang dia membaca ayat yang sama. Kenapa? Karena merasa belum pas makhrajnya. Makharijul huruf itu penting, tetapi kadang-kadang di situ pula syaitan bermain-main. Bagaimana syaitan bermain-main di situ? Mentang-mentang baru belajar tahsin Quran, dia rasa serba salah aja bacaan. Akhirnya sampai berulang-ulang, alhamdu. Pernah tak dengar orang sholat begini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama belum betul lagi perasaan. Bismillah. Dah berapa kali bismillah saja. Lepas tu alhamdu. Berulang kali. Apa sebabnya? Dia merasa makhraj huruf yang dia baca tadi belum tepat. Siapa yang membisikkan belum tepat bacaan kamu? Iblis yang membisikkan itu. Seandainya dia ada ilmu yang matang tentang makharijul huruf, dia sudah tahu ini sudah tepat atau belum. Dia sudah tahu. Tapi karena kurangnya ilmu, masih kurang ilmu tentang makharijul huruf, kemudian seolah-olah ingin memasihkan bacaan Al-Qur'annya, akhirnya sampai berulang-ulang alhamdu begitu, ya. Al-Aliyyil Azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu, membaca kitab Talbisul Iblis ataupun tipu daya iblis. Kita masih membahas tentang tipu daya iblis saat salat. Ya. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, bahwa iblis bukan hanya menipu kita, menggoda kita saat kita berada di tempat-tempat maksiat atau saat kita berada di khalayak ramai, tapi iblis juga menggoda kita, memperdaya kita, menipu kita tatkala kita melakukan amal ibadah, ya. Tatkala kita melakukan amal ibadah pun iblis akan senantiasa menggoda kita, menipu kita, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu rusak, seperti ibadah solat misalnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Antara tipu daya iblis saat melaksanakan solat, waqad labbasa iblisu ala qaumin fatatsraku katsiran minas sunan liwaqa'at waqa'at lahum. Antara bentuk tipu daya iblis bagi orang-orang yang melakukan solat adalah mereka meninggalkan banyak perkara-perkara yang sunnah dalam solat, ya. Misalnya, faminhum man kana yata'akhkharu 'anis shaffil awal. Contohnya ada yang sengaja melambatkan supaya tidak berada di shaf pertama, ya. Seperti enggan betul dia untuk berada di shaf yang pertama. Walaupun dia cepat datang ke masjid, sengaja dia cari di belakang. Ketika qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai seterusnya, sengaja dia perlambat bangkit dari duduknya untuk kemudian mengisi shaf yang pertama. Yang lebih parah lagi, kosong di shaf pertama, kita suruh maju tak bergerak dia. Ada orang begitu. Dah kosong nih, kosong, maju-maju, tak mau dia bergerak. Ya. Ini bentuk tipu daya iblis yang sering sekali kita tidak menyadarinya. Apalagi hari Jumat, ya. Kalau saya mengisi khutbah, kadang-kadang gimana begitu melihat jamaah, ya. Di shaf pertama, shaf kedua itu malah renggang. Yang penuh tuh di belakang-belakang, tah nyender di mana-mana begitu. Ya. Padahal salah satu sunnah yang sangat berharga ketika kita sholat berjamaah namanya itu shaf pertama. Ketika kita tidak mau, sama saja kita menyia-nyiakan sesuatu yang sangat berharga
dalam sholat itu. Saf yang pertama itu sangat mahal itu nilainya. Kalau bisa itu kita rebutan, ya. Coba kalau bapak ibu pergi haji atau umroh, coba perhatikan jamaah haji atau umroh itu bagaimana berebut untuk dapat saf itu. Kita di sini rasanya sudah tak bisa lagi orang di samping. Di sana tuh masih mepet orang tuh, betul-betul rapat begini. Kalau di kita di sini kita sudah tidak mengisi lagi di antara dua orang. Di sana masih dimasuki lagi tuh. Begitu orang mengejar sampai nanti di tasyahud akhir baru kesusahan. Saking padatnya begitu. Ya, timpa menimpa. Kita yang kecilnya orang Indonesia ini yang selalu jadi mangsa. Bayangin kalau Afrika di samping kita, dia tasyahud akhir, gop, dia jatuhin badannya. Gimana nggak jadi ayam geprek kita begitu ya? Tapi di sana itu dipraktekkan, hatta oleh jamaah kita sendiri dipraktekkan. Pas pulang ke sini, ndak mau. Maunya soft itu renggang-renggang, malas ke depan begitu. Ini kenapa? Ini tipu daya iblis. Ya, ada VIP, kenapa ndak mau duduk di situ? Kalau duduk di kursi VIP itu kan enak, dilayanin, kursinya beda, mejanya beda, menunya juga biasanya agak berbeda. Kalau di belakang ngambil sendiri, kalau di meja VIP biasanya diambilin, buahnya tersedia dari awal sampai akhir begitu, dilayanin. Enggak mau dia ke situ, kan aneh tuh. Analoginya begitu ya. Nah, lalu ada di antara mereka yang berdalih begini, wa yaqulu inna ma aradu qurbal qulub. Saya ini bukan ngejar-ngejar sop pertama, yang penting hati saya dekat, bukan badan saya dekat, kata. Oh, nampak macam betul pula. Ya, ada yang mengatakan begitu, ya. Ya, ini salah satu bentuknya. Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis, apa kata Nabi tentang saf yang pertama ini ya? Lau ya'lamun nasu ma lahum fin nida was saffil awal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ya. Kata Nabi, seandainya manusia mengetahui keutamaan yang Allah letak pada azan dan berada di saf pertama, kalau kita tahulah keutamaan azan dan salat pada saf yang pertama itu, kemudian kita tidak mendapatinya, azan tidak bisa kita dapat begitu, atau di saf pertama tidak bisa kita dapat di saf pertama, kecuali harus dibuat undian, pasti kita mau dengan mengundi sekalipun. Saking mahalnya, besarnya ganjaran azan dan berada di saf yang pertama. Maka azan muazzin itu ya, muazzin itu sangat besar pahalanya. Nabi SAW sebut di dalam hadis, nanti muazzin itu salah satu kemuliaan yang mereka peroleh di padang mahsyar, orang-orang yang paling panjang lehernya di sana. Maka nanti kalau ketemu di akhirat, ada kelompok lehernya panjang-panjang. Ya, itu jangan bilang manusia unta. Ini manusia unta ini dah. Itu kemuliaan Allah beri kepada mereka. Kenapa di padang mahsyar Allah panjangkan leher mereka? Disebut dalam hadis. Ada hikmahnya. Di padang mahsyar itu kan digambarkan tempat yang sangat padat. Seluruh manusia dihimpunkan di situ. Innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulin di situ. Kita kalau rame-rame dikumpul misalnya di satu lapangan, ya, ada masanya sesak kita tuh. Apalagi kalau kita yang pendek. Ya kan? Ada masanya sesak kita tuh. Kenapa? Padat, rame orang, oksigen pun berkurang. Kalau kita yang jenis pendek kecil, bisa sesak kita di situ. Lama-lama diinjak-injak orang. Ada ulama mengatakan leher mereka dipanjangkan Allah Ta'ala supaya mereka tetap segar. Nah, itu muadzin. Kemudian disebut dalam hadis Nabi, nanti seluruh yang mendengar azan itu, ketika dia mengumandangkan azan,
seluruh makhluk yang mendengar kumandang azan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengar itu bukan cuma manusia, bahkan makhluk-makhluk, pohon-pohon, hewan-hewan, makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain itu semua menjadi saksi, itu mendengar azan itu. Bahkan jin juga dengar. Cuma kata Nabi disebut dalam hadis, kalau jin mendengar azan, dia akan pergi lari sampai terkentut-kentut. Jadi jin ini kalau ketakutan terkentut dia. Cuma sayangnya setelah azan datang dia balik. Nah, itu masalahnya. Ya. Begitu juga berada di saf yang pertama. Saf yang pertama dalam sholat itu adalah tempat yang sangat besar pahalanya. Makanya Nabi sampai mengatakan, seandainya manusia tahu keutamaan pada azan dan juga berada di saf yang pertama, kemudian mereka tidak memperoleh itu, tidak mendapatkannya kecuali harus dengan cara mengundi, dia pasti mau ikut mengundi supaya dapat itu. Cuma malangnya kita kadang-kadang udah jelas-jelas kosong nih, tolong maju isi, tidak mau dia, didorong kawannya sebelah, kau aja yang maju katanya. Ini kesilapan kita, mungkin oleh kurangnya ilmu. Setan itu paling mudah memperdaya orang, mohon maaf, yang tak berilmu, paling mudah itu. Makanya ahli ibadah yang tidak didasari dengan ilmu paling mudah diperdaya oleh setan. Makanya dasar ibadah itu semua harus ilmu. Ilmu itulah salah satu benteng utama kita supaya tidak mudah digoyah-goyahkan oleh setan saat kita beribadah. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kata Nabi, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki itu adalah yang paling depan, sedangkan yang paling buruk adalah paling belakang. Tapi kalau namanya kita datang telat, mau gimana? Yang tersedia di belakang, ya. Yang buru itu bagaimana? Sengaja dia di belakang, tidak mau dia, ya, seperti enggan dia ke depan. Ya. Jadi kalau kita datang ke masjid, duduklah di saf yang pertama. Kejar saf yang pertama. Pahalanya sangat besar berada di saf yang pertama. Jadi ini antara bentuk tipu daya syaitan saat kita melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah, tidak mau mengisi saf yang pertama, menyia-nyiakan hal yang sangat berharga dalam sholat. Ya, baik. Selanjutnya, antara tipu daya iblis dalam sholat juga, waqad yulabbisu iblis ala ba'dil musallin fi makharijil huruf. Iblis juga banyak memperdaya orang sholat dalam masalah makharijul huruf, tentang makhraj huruf, tentang makhraj huruf. Sampai kadang-kadang berulang-ulang dia membaca ayat yang sama. Kenapa? Karena merasa belum pas makhrajnya. Makhraj itu tempat keluar huruf. Secara umum tempat keluar huruf itu ada di kerongkongan, ada di lisan, ada di bibir, dan ada haisyum. Haisyum itu ke hidung. Secara umum itu. Kemudian nanti didetilkan, di kerongkongan itu ada 3, di lidah itu banyak, di bibir begitu juga, haisyum juga ada. Kalau didetilkan ada sekitar 17 makharijul huruf itu, tempat-tempat keluar huruf. Karena kalau kita membaca Al-Quran itu harus mengikut makharijul huruf. Kalau tidak mengikut makharijul huruf, maka huruf yang dibaca tidak tepat. Ya, supaya tepat, misalnya bacaan kita alhamdu, maka ha itu harus keluar dari tengah-tengah kerongkongan kita. Ha hi hu bah.
huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Alhamdu, alhamdu, baru tepat. Kalau alhamdu, salah. Ya, apalagi kalau dia baca alhamdu, itu makin salah tu. Ya, makharijul huruf itu penting. Tetapi kadang-kadang di situ pula syaitan bermain-main. Bagaimana syaitan bermain-main di situ? Mentang-mentang baru belajar tahsin Quran, dia rasa serba salah aja bacaan. Akhirnya sampai berulang-ulang. Alhamdu, alhamdu. Pernah tak dengar orang solat begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama belum betul lagi perasaan. Bismillah. Dah berapa kali bismillah saja. Lepas tu alhamdulillah. Berulang kali. Apa sebabnya? Dia merasa makhraj huruf yang dia baca tadi belum tepat. Ya. Siapa yang membisikkan belum tepat bacaan kamu? Iblis. Iblis yang membisikkan itu. Seandainya dia ada ilmu yang matang tentang makharijul huruf, dia sudah tahu ini sudah tepat atau belum. Dia sudah tahu. Tapi karena kurangnya ilmu, masih kurang ilmu tentang makharijul huruf, kemudian seolah-olah ingin memasihkan bacaan Al-Qur'annya, akhirnya sampai berulang-ulang. Alhamdu, alhamdu, begitu, ya. Fayakhruju bi'adatil kalimah, sampai mengulang-ulang kata seperti alhamdu tadi, ya. Dan itu mengeluarkan dia dari adab solat, karena kalau kita solat tidak baik adabnya begitu. Wa taratan yulabbisu fi tahqiqit tasydid, kadang-kadang berlebih-lebihan membuat tasydid. Iyyaka, iyyaka. Karena mentang-mentang tasydid di situ, perasaan dia belum tepat. Ulang tah beberapa kali. Iyyaka, iyyaka. Harus ditekan kuat. Ya, tidak perlu sampai begitu, ya. Wa taratan fi ikhrajid dhad al-maghdub, dan kadang juga terjadi saat mengucapkan huruf dhad pada ghairil maghdubi. Dhad itu makhrajnya di pinggir lidah menyentuh gigi geraham kita. Do memanjang, sifatnya istitalah. Do, di, du. Jangan baca do, di, du. Itu do, di. Itu dal tu kalau begitu, ya. Do itu tepi lidah, sama ada tepi lidah kiri atau kanan atau kedua-duanya sekaligus, ya. Do, supaya kita bisa memastikan di tepi lidah, buat baris sukun. Di mana landing terakhir, tepi lidah menyatu dengan gigi geraham kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin, gitu, ya. Makhraj itu penting. Nabi dalam suatu riwayat mengatakan, ana afsahu min nutqi bid-dhadi, saya yang paling fasih menuturkan huruf dhad, kata Nabi. Namun ada orang sampai berlebih-lebihan, ya. Bagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, qala al-musannif, beliau berkata, walaqad ra'aitu man yaqul al-maghdub, saya pernah melihat orang yang membaca ghairil maghdubi, ya, makhraj dhad di situ, fayakhruju busaquhu, sampai keluar busoknya, dahaknya. Kenapa? Saking keterlaluan. Ya, saking keterlaluannya membaca itu, sampai muncarat-muncarat nih. Ya. Ma'a ikhrajid dhad, untuk mengeluarkan huruf dhad itu, liquwati tashdidihi, karena berlebihan. Ya. Padahal makhraj huruf itu tujuannya hanya tahqiqul huruf fahas, hanya untuk kita membaca huruf dengan benar, itu saja.
jangan berlebih-lebihan, ya. Tapi iblis dia suka memang memperdaya kita antara dua, mengurangkan sesuatu dari haknya atau melebihkan sesuatu dari kadarnya. Nah, itu perangai iblis, mengurang-urangkan sesuatu dari kadarnya atau melebih-lebihkan. Itu bentuk tipu daya iblis itu. Ibadah kita itu kan semua sudah ada paketnya, syaratnya ini, rukunnya ini, sunnahnya ini, sudah ada lengkap semua paketnya. Iblis kalau dia tidak bisa membuat kita menguranginya tadi, dia akan berusaha bagaimana kita supaya berlebih-lebihan dalam melakukannya. Nah, itu tipu daya iblis, ya. Kalau misalnya dalam hal sholat tadi, kalau bisa kita baca itu tidak benar makhrajnya, nah, itu keinginan dia pertama. Kalau kita sudah mencoba untuk memperbaiki makhraj, dia akan berusaha bagaimana kita supaya berlebih-lebihan pula dalam mengucapkan makhraj. Sampai tadi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia pernah melihat orang berlebih-lebihan mengucapkan huruf dot itu sampai dahaknya keluar. Ya, pernah enggak pengalaman sholat di samping orang, kalau lagi baca ayat itu mulutnya luar biasa kumat kamit, ya, gerakan mulutnya itu luar biasa. Masalahnya ketika kita belajar makharijul huruf, tak ada pula begitu diajarkan cara mengucapkan huruf, ya, tak ada pula diajarkan begitu. Kenapa sampai begitu? Ini termasuk berlebih-lebihan. Nah, jadi itu berlebih-lebihan bagian dari tipu daya iblis dalam salat. Wa iblisu yukhriju haula biziyadati an haddit tahqiq. Maka iblis mengeluarkan mereka, ya, dengan menambah-nambah tadi, membuat segala sesuatu berlebih-lebih dari batasan yang sebenarnya. Batasan yang sebenarnya misalnya huruf dot tadi letak pada makhrajnya, pinggir lidah melekat ke gigi geraham kita, sifatnya istitalah itu. Tapi iblis dia berusaha bagaimana mengeluarkan kita dari situ dengan dia buat berlebih-lebihan. Nah, ya, dia buat berlebih-lebihan. Akhirnya kita sudah terkeluar dari batas yang sesungguhnya, ya. Ada orang membaca huruf kha, ya, kha, sampai kedengaran seperti keluar dahak dari tenggorokannya. Ya, seperti orang mengorok saat tidur, ya. Padahal kha itu tidak sampai begitu, ya. Saya baru mendengar Syekh siapa namanya, saya lupa, ya, pakar qiraat dunia sekarang. Kata beliau, cara membaca huruf kha yang benar itu tidak ada kedengaran seperti suara orang ngorok. Kalau masih kedengaran seperti suara orang ngorok, itu belum tepat. Artinya kha itu tidak perlu ditekan kuat-kuat. Nah, cuma ada orang kalau sudah berlebih-lebihan dalam makharijul huruf, jadi lebih segala-galanya, ya. Wa yashghaluhum bil mubalaghati fil huruf. Akhirnya iblis itu menyibukkan mereka dalam masalah makharijul huruf, an fahmit tilawah, dari memahami ayat yang dibaca. Akhirnya sibuk di situ saja. Tajwidnya rasanya matnya masih kurang ini, makharijul hurufnya belum tepat ini, sifatul hurufnya belum tepat ini. Akhirnya sibuk di situ di sepanjang salat, memahami ayat yang menjadi tujuan yang paling penting dalam salat itu akhirnya terabaikan. Ini bukan berarti makharijul huruf tidak penting, bukan berarti tajwid tidak penting, sifatul huruf tidak penting. Ini semua penting. Kita harus mempelajari ini, ya. Kita harus mempelajari ini. Tapi belajar dengan ilmu yang benar, tahu kita ukurannya, tahu kita kadarnya, sehingga kita tidak sibuk di sini. Tidak sibuk di sini. Kesibukannya dalam hal apa? Mentadabbur ayat-ayat yang dibaca. Nah, ini ada orang, tapi biasanya ini kejadian orang-orang yang baru belajar, baru ikut tahsin dia,
bukan cuma mengoreksi bacaannya sendiri dalam solatnya, bacaan imam pun menjadi selalu bahan koreksian dia di setiap saat. Kadang-kadang saking tidak beradabnya, baru selesai imam memimpin solat langsung dipanggil imam tuh, imam, tadi bacaan kamu tuh salah, tidak tepat itu. Ya, malangnya makna ayat yang dibaca tidak boleh dipertanyakan oleh dia. Ini lagi-lagi bukan berarti tidak penting makharijul huruf, penting. Bukan berarti tidak penting tajwid, penting. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Antara makna baca Quran dengan tartil itu disertai dengan makharijul huruf dan tajwidul huruf, ya. Namun hal yang paling penting dalam membaca Quran itu ada di atas itu lagi. Apa di atas makharijul huruf, sifatul huruf, tajwid? Di atasnya adalah memahami. Jadi jangan sampai kita dibuat sibuk oleh iblis tadi dalam makharijul huruf. Ini rasanya belum pas, ini belum pas, ini tajwidnya belum tepat, ini harokatnya belum tepat. Akhirnya tak satu kata pun kita fahami dari ayat yang kita baca, karena kita sibuk di situ. Ketika dia jadi makmum, apa yang ada dalam hati dia? Mengoreksi bacaan imam itu kata per kata, bukan merenungkan makna ayat yang dibaca. Mengoreksinya kata per kata. Oh, ini kurang 2 harokat, ini kurang 4 harokat, ini dengungnya kurang, ini gunnahnya kurang, ini. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya setelah sholat dikoreksi habis sama di imam. Padahal hal yang paling penting bagi kita itu renungkan makna ayat yang dibaca tadi. Jadi jangan sampai kita dibuat sibuk oleh sesuatu yang penting dari sesuatu yang lebih penting. Gitu, ya. Kita juga dalam kehidupan kita sering itu dibuat iblis begitu. Kita sibuk ribut tentang sesuatu yang sebetulnya nggak begitu penting-penting amat. Akhirnya kita lupa tentang sesuatu yang lebih penting. Ya, saya kasih contoh. Kalau sudah di bulan Rabiul Awal, apa ributnya biasanya? Tentang maulidan. Boleh tidak buat maulid atau tidak? Ribut. Ini mengatakan boleh, ini mengatakan tak. Ribut. Penting tidak kira-kira kita ributkan? Tidak. Bukan rukun Islam, bukan rukun iman, bukan ibadah utama dalam Islam. Apa yang paling penting mestinya kita ributkan? Orang yang tak sholat, yang tak datang ke masjid, ya, kita buat atau kita tidak buat itu tidak begitu penting. Tapi ini suka diributkan, hal-hal begini suka diributkan. Akhirnya terlupakan hal yang lebih penting. Ya, akhirnya terlupakan dari hal-hal yang lebih penting. Antara berzikir berjamaah atau tidak, ribut aja kerjanya. Ada orang boro-boro berzikir, sholat punya tidak. Jadi kita suka ditipu oleh iblis, mempertikaikan, meributkan sesuatu yang sebetulnya tidak begitu penting. Akhirnya kita melupakan hal-hal yang penting. Kadang-kadang kita tidak tahu mana prioritas, ya. Akhirnya kita lalai dari hal-hal yang semestinya kita prioritaskan. Coba perhatikan sekarang, gara-gara kita sibuk di situ, apa efek negatifnya? Efek negatifnya begitu banyak, umat Islam terkotak-kotak. Itu efek negatifnya. Padahal apa yang paling penting dalam Islam itu? Persatuan. Persatuan itu yang paling penting. Ya. Akhirnya banyak kita kehilangan ukhuwah, persatuan, hanya gara-gara itu tadi, ribut. Ya. Bayangin tuh, ada sebagian orang tak mau masuk ke masjid gara-gara dia merasa tidak sepaham dengan orang di masjid itu, padahal sama-sama sholat, sama-sama meyakini Allah sebagai Tuhannya gitu. Kenapa terjadi ini semua? Ada orang-orang tertentu yang suka ngerecokin hal-hal yang tak perlu direcokin. Sibuk di situ aja, entah dia lagi cari panggung, entah apa, wallahu alam lah. Ya, recok aja soal itu. Padahal ini nggak penting, bukan hal yang sangat urgen dalam agama. Ribut di situ,
akhirnya hal yang lebih penting terlupakan. Nah, ini hati-hati, bagian dari tipu daya iblis terhadap kita. Jadi dalam sholat juga begitu. Ada orang yang memang dikerjain oleh iblis, akhirnya sibuk di makharijul huruf, ya, pemahaman ayat nol, tak ada sama sekali. Nah, ya, ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Utsman bin Abil As, qala qultu ya Rasulullah inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya. Utsman bin Abil As berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah memisahkan antara aku dengan solatku dan bacaanku. Dia solat tapi dia merasa berjarak diri dia dengan solat itu. Dia membaca tapi dia merasa bacaan dia dengan perenungan terhadap ayat itu ada jarak. Ini sering terjadi dalam solat kita, ya. Dia solat tapi dia tidak merasakan solat itu sesungguhnya. Dia membaca tapi tidak merasakan bacaan itu. Seolah ada antara jarak dia dengan solat itu, walaupun dia melakukan solat. Seolah ada antara jarak dia dengan ayat yang dia baca, walaupun dia yang membaca. Nah, ya. Kata Nabi, faqala Rasulullah, dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Kata Nabi, itu adalah kerjaan syaitan yang bernama syaitan khanzab. Jadi ini spesialis pengganggu solat, namanya syaitan khanzab. Kata Nabi, fa idza ahsastahu, kalau engkau sudah merasakan godaannya, gangguannya, fata'awwadz billahi minhu, baca a'udzubillah, berlindung kepada Allah Ta'ala, wasful an yasarika thalathan, dan meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Fa fa'altu zalika, Utsman bin Abil As mengatakan, aku melakukan itu, fa adhaballah anni, lalu Allah jauhkan dariku. Ya, baca a'udzubillah dan boleh meludah 3 kali ke sebelah kiri, ya. Jadi ada namanya syaitan khanzab, spesialis pengganggu solat, ya. Makanya ketika kita solat kok banyak betul gangguan begitu, sehingga kita betul-betul merasa berjarak antara kita dengan solat itu. Ya, saking parahnya berjarak kita dengan solat itu, lupa jumlah rakaat. Itu kan tanda bahwa kita berjarak dengan solat yang sedang kita lakukan. Jumlah rakaat itu sampai kita lupa. Kalau rakaat solat itu 30, wajar kita lupa. Ini 3 rakaat kok bisa lupa ya? Kan parah itu kalau dipikir-pikir, ya kan. Tapi saking berjaraknya antara kita dengan solat itu, seperti yang dikatakan sahabat ini, realitasnya memang terjadi. Saking berjaraknya itu. Siapa punya kerja? Syaitan khanzab ini. Maka ada sebagian orang sebelum sholat dia apa namanya? Dia membaca apa dia baca? A'udzubillahi minasyaitonil khanzab. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan khanzab. Ada sebagian orang dia membaca qul a'udzu birabbin nas. Ada sebagian orang baca qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian orang mengatakan, oh itu tak boleh, bid'ah itu. Kenapa Nabi tidak pernah baca surah itu sebelum salat? Bukan begitu. Dia membaca itu karena dia tahu saat dia salat ada gangguan setan. Dan ayat-ayat pengusir setan itu antaranya surah An-Nas, surah Al-Falaq. Itu ayat-ayat pengusir setan. Makanya sebagian orang dia baca, walaupun tidak ada dalam tuntunan salat. Kalau kita cari dalam tuntunan salat, ada tidak sebelum takbir baca qul a'udzu birabbin nas? Oh, tak ada lah. Yang ada itu cuma niat takbiratul ihram, itu saja. Tapi kenapa sebagian orang membaca? Itu tujuan dia, supaya tidak diganggu syaitan saat dia salat. Karena salah satu surah yang apa namanya, yang melindungi kita dari gangguan syaitan itu membaca suratu Al-Falaq dan suratu An-Nas. Karena memang 2 surah ini dikenal sebagai surah Al-Mu'awwidzatain. 2 surah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan
Antara contoh lagi nih, tipu daya iblis saat orang melaksanakan solat apa? Wa qad labbasa iblisu ala khalqin katsirin min jahalatil muta'abbidin. Iblis memperdaya banyak orang yang jahil dalam beribadah. Jadi kalau kita sudah jahil dalam beribadah itu pasti akan dikerjain syaitan terus. Ya. Bagaimana mereka? Fara'u anna al-ibadah hiya al-qiyam wal qu'ud fahasb. Mereka menganggap bahwa ibadah itu hanya berdiri duduk begitu saja, ya. Sehingga kan apa yang terjadi, walaqad ta'ammaltu ala jama'atin yusallimuna idza sallama al-imam wa qad baqiya 'alaihim min at-tashahhud al-wajib syai'un wa dzalika la yahmiluhu al-imam anhum. Ada kejadian, kata pengarang kitab ini, dia pernah memperhatikan ada orang ketika imam salam dia ikut salam. Padahal masih ada tasyahud wajib yang harus dia lakukan. Contohnya orang yang masbuk, ya. Ada loh, ini walaupun mungkin agak jarang kejadian ya. Ada loh orang masbuk datang telat salam sama dia dengan imam. Imam selesai dia. Ya. Padahal dia telat 1 rakaat, telat 2 rakaat begitu. Imam salam dia. Kok bisa begitu? Ya jahil. Makanya kalau kita sudah jahil beribadah itu kacau, ya kacau jadinya. Ya, imam salam dia, kita terheran, bukannya tadi dia telat datang ini, gitu kan? Mestinya kalau kita telat, kita ikutin berapa rakaat yang kita dapat bersama imam, sekurangnya kita tambah. Tapi ini enggak, ada kejadian itu imam salam dia salam padahal masih ada kewajiban yang harus dia tunaikan, karena dia jahil, ya. Ada juga ini apa namanya, termasuk juga tipu daya iblis, ya. Walabbasa ala akharina minhum fahum yutiluna as-salah. Termasuk juga ada tipu daya iblis terhadap orang yang solat itu, mereka memanjangkan solat. Wa yuksiruna al-qira'ah, mereka banyak membaca. Wa yatsraquna al-masnun fi shalah, tapi mereka meninggalkan hal-hal yang disunnahkan dalam solat. Wa yartakibuna al-makruh fiha, sebaliknya mereka melakukan hal-hal yang makruh dalam solat. Ada juga orang ketika dia solat baca ayat surahnya panjang bener sampai gemetar lutut jamaah di belakang, ya. Kalau yang sudah 60 ke atas itu kan lututnya udah mulai goyang-goyang. Ya kan, mohon maaf bapak ibu yang sudah di usia-usia begitu, ya. Nah itu kan lututnya udah mulai goyang-goyang tuh kan, panjang bener dibaca ayatnya surahnya, tak habis-habis, mentang-mentang baru menghafal Qur'annya, dihantamlah, ditumpahkan semua dalam sholat itu. Syaitan pun bisi, buatlah baca panjang sedikit. Ada calon mertua di belakang, tak tahu dia mertuanya udah goyang-goyang lututnya, batal jadi menantu gara-gara itu. Kata ini tak pandai. Makanya Nabi itu saat Nabi memimpin sholat wajib, cenderung Nabi baca surah itu pendek-pendek. Bahkan secara khusus Nabi pernah berhasrat memanjangkan membaca surah. Oleh karena Nabi mendengar ada anak menangis dan Nabi tahu ibunya sholat di belakang, Nabi pendekkan. Coba kalau misalnya anak kita sedang nangis meraung-raung, kita lagi sholat berjamaah, imamnya baca ayat panjang benar, gimana tuh kira-kira perasaan kita tuh? Yang pasti tidak khusyuk, mau ninggalin imam tak enak, mendengar anak nangis itu juga tak nyaman. Makanya Nabi pendekkan. Kapan Nabi tumpahkan bacaan itu panjang? Saat Nabi sholat sunat sendiri, terutama sholat malam. Disitulah Nabi hajar panjang-panjang. Kita seringnya kebalik. Kalau jamaah lagi rame, ayatnya panjang benar. Tapi saat kita sendiri, Qul huwallahu ahad. Ya kan? Qul a'udzu birabbi. Itu aja kita putar-putar. Ya. Ini ada cerita, kata beliau, walaqad dakhaltu ala ba'dil muta'abbidin, saya pernah menemui orang-orang yang melakukan ibadah,
wa huwa yatanaffalu bin nahar, dia melaksanakan salat sunat pada siang hari, wa yajharu bil qiraah, dia baca jahar padahal salat siang. Ini ada kejadian. Ada kejadian, dia ini biasa hanya datang salat maghrib dan isya, itu aja 2 salat dia datang. Tiba-tiba satu hari, biasa di kampung mereka ini tak ada salat zuhur berjamaah. Kenapa? Kalau zuhur asar itu semua orang di kebun. Suatu hari ada orang meninggal, hendak disolatkan di zuhur, maka solat zuhur kali itu pun jadi berjamaah lah, walaupun biasanya tak ada azan, tak ada solat zuhur. Karena ada orang yang meninggal dan hendak disolatkan di waktu zuhur, maka mereka pun solat berjamaah lah. Ketika hendak solat berjamaah zuhur ini, disuruhlah seseorang jadi imam, maju dia ke depan, jahar dia buat solat zuhur berjamaah. Kenapa? Bayangan dia sama dengan maghrib isya tadi. Jadi ini kejadian, benar ini terjadi. Pengarang kitab ini pun ketemu dengan orang yang begini, ya. Dia solat sunat pada siang hari, wa yajharu bil qiraah, dia baca jahar. Faqultu lahu, aku bilang ke dia, kata pengarang kitab ini Al-Imam Ibnu Qayyim, innal jahra bin nahari makruh, menjaharkan solat di siang hari itu makruh hukumnya. Faqala li, lalu apa dia jawab? Ana atradun naum anni bil jahar, saya baca jahar ini supaya enggak ngantuk, katanya. Ada aja alasan dia kan, saya baca jahar ini supaya saya enggak ngantuk, katanya. Ya. Jadi ada orang kena tipu begitu. Faqultu lahu, maka aku jawab, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, inna sunana la tatsruku li ajali sahri, ya. Sesungguhnya sunnah itu, sesungguhnya yang sunnah jangan tinggalkan karena kamu ngantuk, ya. Yang sunnah itu baca sir di siang hari, jangan gara-gara kamu ngantuk tiba-tiba kamu jaharkan, tidak boleh. Lalu kalau jahar bagaimana? Kalau ngantuk bagaimana? Wa mata ghalabakan naum fanam, kalau ngantuk bukan kamu jaharkan bacaan tapi pergi tidur. Memang begitu. Kalau kita lagi ngantuk berat nih, mau sholat, ngantuknya minta ampun, wah, bisa dilawan. Apa yang terbaik kita lakukan? Kata Nabi, tidur. Tidur, ya. Kenapa? Fa inna lin nafsi 'alaika haqqan, karena badan kita ini ada haknya. Makanya kalau kita lagi ngantuk berat, ya, ada masanya kita ngantuk berat, bahkan itu ngantuk mungkin yang kita rasa tidak bisa kita lawan lagi, saking ngantuknya, ya. Ada momen-momennya begitu. Maka pilihan yang terbaik apa? Pilihan yang terbaik adalah tidur dulu. Tidur aja dulu, supaya kita bisa fokus, tidak ngantuk. Makanya Nabi punya kebiasaan sebelum sholat zuhur Nabi tidur sebentar, qailulah namanya, tidur sebentar, supaya tidak ngantuk saat sholat. Apalagi sholat zuhur habis makan siang kan, waduh, sholatnya di tempat ber-AC pula, habis makan kenyang-kenyang di kedai Padang, waduh, makin berat itu mata. Ya kan? Tapi jangan gara-gara ngantuk tidak sholat. Sholat dia, aduh ngantuk aku, tidak bisa ini. Ini ngantuk berat. Kalau kita paksakan sholat, bisa kacau sholat kita. Bisa keliru rokaatnya, bisa bacaannya tidak menentu, bisa penghayatannya tak ada sama sekali. Maka ketika seperti itu sholat, tidur dulu. Tidur sebentar, baru kemudian sholat. Ya, tidak boleh dipaksakan. Ada kisah antara sahabat Nabi SAW Bilal bin Rabah dengan Abu Musa al-Asy'ari, kalau saya tidak salah, ya. Oh, masuk waktu isya, ya. Jadi sedikit singkat cerita ini. Datanglah sahabat ini ke rumah Abu Musa al-Asy'ari. Kalau saya tak silap Abu Musa al-Asy'ari. Datanglah dia ke sana. Malam hari tidak mau dia apa? Tidak mau dia tidur. Kata
temannya, kalau saya Bilal bilang tidur kamu sini. Habis itu tidur sebentar, bangun sholat dia lagi, ya, dipaksa lagi oleh Bilal untuk tidur. Ketika di penghujung malam 1/3 malam baru dibangunkan, bangunlah dan sholatlah. Kemudian diberi nasihat. Apa nasihatnya? Wa inna alaika wa inna ala nafsika haqqun. Badanmu itu ada hak yang harus engkau tunaikan. Ada hak yang engkau tunaikan. Antaranya adalah tidur. Kalau kita tidak tidur, kacau kita. Jadi inilah beberapa tipu daya iblis saat kita melaksanakan sholat, ya. Tambah yang kita bahaskan sebelum ini, dan masih ada lagi nanti contoh-contoh yang lain, insyaallah kita sambung pada kuliah akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.